Pak Saiful Huda pembahasnya. Untuk yang belum siapa ya? Bu Soleha belum ya? Bu Soleha. Monggo Bu Soleha. Iya. Iya, Bu Soleha sudah. Bu Soleha. Kemarin sudah nggak apa-apa Pak? Oh sudah, Bu Soleha sudah. Yang belum siapa? Kemarin. Oh Pak Tejar ya? Pak Tejar belum ya? Pak Tejar belum. Ya Pak Tejar, ini monggo. Boleh. Ya. Makasih Pak Tejar. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kurang kompak bisa diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya pada kegiatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya kita bahas dulu, yaitu tentang pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah, ada yang masih ingat nggak dalam pengolahan tanah itu apa perlu diberi pupuk dasar atau tidak ya? Coba untuk Mas Jamal. Perlu Bu, perlu Pak. Bapak maaf, slide-nya hitam di saya. Oh, slide-nya belum muncul. Oke, sambil nunggu slide, ya, Pak. Saya absen dulu ya. Saya lihat dulu di Google. Ya. Meet-nya ya. Bentar. Saya hadir. Oke. Saya lihat semuanya sudah hadir ya. Semuanya sudah hadir. Ya, nah, di sini sudah terlihat belum untuk slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita lanjut ya. Tadi sudah dibahas bahwa dalam pembahasan sebelumnya bahwa memang ketika pengolahan tanah perlu adanya pemupukan dasar. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk tentang pembuatan bedengan. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya ya, menerapkan pembuatan bedengan. Dan selanjutnya melaksanakan pembuatan bedengan tanaman sayur. Nah, ini bisa kalian laksanakan karena kita masih dalam suatu situasi pandemi ya. Nanti apabila di rumahnya ada yang memang mempunyai lahan luas ya, atau mempunyai pekarangan, bisa lakukan melaksanakan pembuatan bedengan tanaman sayuran. Nah, tujuannya, saya izin ke belakang Pak. Ya silakan. Saya mau ke belakang. Tujuannya dari pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menyebutkan pengertian bedengan drainase untuk budidaya tanaman sayuran. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan karakteristik alat-alat pembuatan bedengan secara cermat dan teliti. Dan yang terakhir, peserta menganalisis perbedaan pembuatan bedengan secara tradisional dan modern. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya mau bertanya dulu nih. Yang pertama, bedengan yang sesuai untuk tanaman sayuran itu yang seperti apa sih? Ada yang bisa menjawab? Halo? Halo? Yang sesuai dengan jenis tanamannya, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Silahkan. Yang sesuai itu yang bagaimana sih? Sesuai iklim, hujan apa? Sesuai iklim, Pak. Hujan apa, kering? Disesuaikan. Nah, yang kedua, bagaimana apabila menanam di pot atau di pengaran rumah atau secara hidroponik? Apa perlu dilakukan pembuatan bedengan? Tidak perlu. Tidak. Tidak perlu ya. Nah, kita persempit dulu ya. Materi sekarang adalah untuk pembuatan bedengan. Nah, tetapi berbeda dengan kalau kita apalagi dalam situasi pandemi ini ya, banyak yang memang menanam di pot atau di pekarangan rumah. Bahkan ada yang membuat instalasi hidroponik untuk menanam sayur ya, seperti itu. Nah, selanjutnya amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar ya, yang saya ambil dari referensi internet ya. Gambar ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga.
Apa perbedaan dari masing-masing gambar tersebut? Coba Mas Tejar apa nih perbedaannya? Kontur tanahnya, Situasi Pak. dan kondisi. Kontur tanah, kemiringan lahan mungkin, Pak. Nah, betul sekali ya. Kontur tanah atau kemiringan lahan. Nah, di sini jadi itu di gambar 1 itu ada lahan yang miring ya. Di sini dibuat bedengan. Yang kedua yaitu kombinasi antara lahan yang miring dengan lahan yang datar ya. Yang ketiga khusus untuk lahan yang datar ya. Nah, ini masing-masing pengolahannya akan berbeda ya, dan tekniknya pun akan berbeda ya. Nah, selanjutnya Jaringan terputus. di sini ya, saya akan menjelaskan dari fungsi dari drainase ya. Nah, di sini bisa dilihat ya ada drainase di gambarnya, yaitu berfungsi untuk mengurangi kelebihan air bila lahan terlalu becek dan sebagai saluran irigasi pada saat tanaman perlu tambahan air. Nah, ini apalagi kita berada di lingkungan Karawang ya, yang memang merupakan dataran rendah ya, sehingga ketika pada saat musim kemarau ini air akan kurang. Nah, ini drainase ini biasanya dilakukan untuk menambahkan air bisa menggunakan alat pompa air ya, jadi dengan cara lem seperti itu. Nah, ini untuk drainase. Nah, pengertian drainase sendiri yaitu dari bahasa Inggris ya, yang artinya pembuangan air. Nah, di sini yang harus diperhatikan juga ya semua siswa. Jadi pembuatan drainase ini di pembuangan air harus lebih rendah ya. Kenapa demikian? Ada yang bisa jawab nggak? Di pembuangan air itu harus lebih rendah dibandingkan dengan di dalam petakannya itu sendiri, di dalam bedengannya itu sendiri. Ada yang bisa menjawab nggak? Supaya akar Biar airnya mengalir ke bawah. Nggak tenggelam tanamannya, Pak. Iya, betul. Jadi agar airnya mengalir ya, kembali lagi ke fungsi dari tadi drainase ya. Jadi agar airnya mengalir ke saluran air. Jadi ketika kita membuat bedengan itu hal penting ya yang harus diperhatikan juga ya. Karena ketika terjadi genangan mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini contoh untuk lebar bedengan tanaman sayuran. Nah, di sini ada lebar bedengan bayam itu 1 meter ya. Tingginya itu antara 20 sampai 30 cm. Dan selanjutnya bedengan tanaman sawi yang digunakan sebaiknya berukuran 1 sampai 1,2 dan tinggi 30 cm. Nah, selanjutnya yang saya mau tanyakan, mengapa ukuran lebar bedengan bayam dengan yang sawi itu berbeda? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin di sini Mas Egi bisa jawab, Mas Egi. karena lebar tumbuhannya itu, Pak. Lebar tumbuhannya kenapa? Ada yang bisa bantu? Tanam mungkin disesuaikan dengan jarak tanam mungkin, Pak. Nah, karakteristik atau yang disebut dengan karakteristik dari tanaman tersebut ya. Seperti yang kita tahu, kalau menanam bayam pakai jarak tanam nggak? Tidak. Enggak. Tidak. Sebar di bedengan. Kalau sawi itu menggunakan jarak tanam, sehingga sawi di sini bisa lebih lebar sampai 1,2 meter ya, itu. Meter. Nah, itu ya. Jadi di setiap sayuran itu mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga ketika kita membuat bedengan pun akan berbeda ya, seperti itu. Selanjutnya pengertian bedengan. Nah, bedengan ini berasal dari kata bed ya, yang arti tempat tidur. Dalam hal ini artinya bisa diartikan dengan tempat tumbuhnya tanaman. Nah, ini bisa dilihat dokumentasi dari kakak kelas kalian ya waktu itu di tahun 2018. Jadi mereka menanam langsung di bedengan ya, seperti itu. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan bedengan. Nah, ini di sini bisa dilihat ada 3 ya. Yang pertama ada kondisi iklim setempat, terutama curah hujan ya. Yang kedua kemiringan lahan. Yang ketiga jenis tanaman yang akan diusahakan. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya untuk jenis tanaman yang akan diusahakan. Nah, untuk selanjutnya adalah kita membahas tentang kemiringan lahan. Nah, ini
Sudah terlihat gambarnya di sini? Sudah, Ada Pak. gambar apa aja? Ini di Terlihat. sini ada gambar apa aja? Yang Ada petani, Pak. tani yang Lagi ngebajak. cangkul dan Ya, ini Lagi bajak. lagi apa? Lagi Lagi membajak. bajak, Pak. Iya, Pengolahan lagi lahan. membajak. Di lahan yang seperti apa nih? Sedang pengolahan lahan. Di lahan yang seperti apa? Miring. Miring, Lahan, ya. Pak. Terasering, Pak. Miring. Nah, ini jadi untuk di lahan yang miring itu apalagi ya seperti yang kita tahu di areal yang rawan longsor ya. Jadi pembuatan saluran drainase untuk mengurangi laju infiltrasi dan perkolasi ya. Atau agar tidak jenuh ya. Artinya air yang memang ada di dalam tanah tidak jenuh sehingga mengurangi atau menghindari dari longsor ya. Seperti itu. Nah, ini di sini secara apa nih? Vertikal atau horizontal? Secara apa? Horizontal, Pak. Horizontal ya. Secara horizontal artinya air yang mengalir dari atas itu terpotong oleh bedengan ya. Oleh bedengan sehingga air tidak langsung turun ke bawah ya. Seperti itu. Nah, di sini amatilah gambar berikut. Sudah muncul gambarnya, anak-anak? Sudah. Udah. Nah, di sini ada dua gambar ya yang saya ambil dari sumber internet ya. Yang pertama adalah gambar petani yang sedang melakukan pengolahan lahan menggunakan traktor. Yang kedua ada yang sedang membuat bedengan ya, pengolahan lahan dengan menggunakan cangkul ya. Nah, sebelum Manual itu, Pak. sebelum saya jelaskan, Manual dan di sini ada yang bisa menjelaskan nggak perbedaan dari kedua kegiatan tersebut? Silakan, mungkin Mbak Sri, silakan. Ya. Ya, Pak. Kalau yang pakai itu, Pak, pakai traktor lebih cepat, Lebih Pak. cepat. Kalau pakai cangkul Lebih lama, Pak. Terus kalau misalnya dari segi biaya yang dikeluarkan, coba saya mau lihat Pak Sukiman ada nggak nih? Pak Sukiman, ini dari segi biaya dari kedua gambar tersebut, pada saat kita pengolahan tanah atau pembuatan bedengan, yang dikeluarkan biaya untuk petani itu lebih besar yang mana sih? Atau lebih menguntungkan yang mana sih? Iya Pak. Iya halo. Iya Pak. Untuk petani, menurut saya sih yang lebih menguntungkan kalau dari segi biaya yang diolah dengan cangkul itu Pak, yang tidak dengan alat itu lebih menguntungkan dari segi biaya Pak. Kenapa? Yang Dengan pakai cangkul Kenapa? cangkul biasa. Tuh. Alasannya kenapa? Mas Sukiman, kenapa alasannya? Ini lebih. Ya, Halo, Mas Sukiman? ya karena dikeluarkan biaya juga lebih murah Pak, paling berapa ya, 50.000 paling. Iya halo Pak. Pak. Ya. Ada yang bisa bantu mungkin Mbak Siti Muntafiah, mungkin ada yang bisa menambahkan dari yang tadi sudah diceritakan Iya, oleh kalau- teman. Kalau menurut saya, kita lihat dari lokasi dan jumlah lahan atau luas lahan yang akan diolah, Pak. Jika luas lahannya itu datar Ya, dan luas lahannya juga lebih luas, maka lebih efektif menggunakan dengan pengolahan secara modern atau menggunakan traktor. ya. Tetapi jika lahannya berada di lahan yang mungkin miring, kemudian luas lahannya juga sempit, maka lebih efektif kita gunakan dengan menggunakan manual atau cangkul. Dari sisi Ya. ekonomis atau dari sisi lebih murah dan mahal mana, itu relatif. Jadi semakin menggunakan alat jauh lebih cepat dan lebih efektif, tentunya juga akan menghemat biaya Pak, itu menurut saya dibanding Ya, dengan betul. menggunakan Ya. tenaga konvensional. Ya. Ya. Kita sama-sama aplaus untuk
Mbak Siti ya. Ya betul. Jadi untuk pengolahan lahan itu tergantung dari kita lihat dulu apa dari kemiringannya seperti apa. Kalau misalnya luas, lebih ideal itu menggunakan traktor ya, agar kita juga bisa lebih efisiensi waktu dan tenaga kerja hanya memerlukan 1 orang ya. Nah itu. Nah, kalian kan sudah kelas 11 ya, sekarang untuk mata pelajaran agribisnis tanaman sayur itu di AMPU di kelas 11. Nah ini harus lebih giat lagi ya, karena kita akan laksanakan untuk PKL. Dan karena kelas 11, waktu kelas 10 kalian masih ingat nggak? Waktu itu ada pelajaran alat dan mesin. Masih ingat, Masih ingat nggak? Iya, ingat Pak. Iya. Nah kalau kita Iya. kalau masih ingat, karena memang waktu itu masih pandemi ya, jadi saya belum sempat mempraktekkan ya untuk mengoperasikan traktor ya. Di sini saya akan mengidentifikasi dari alat-alat yang digunakan. Ini bisa dilihat nggak, di belakang saya ada traktor ya? Bisa dilihat? Iya Pak, ada traktor. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, ini yang ini adalah merupakan traktor kultivator ya, kultivator yang memang bisa digunakan untuk olah tanah ya. Apabila tanahnya gembur, itu bisa juga kita gunakan rotarinya sehingga langsung membentuk bedengan ya. Nah, yang satu lagi ini ada traktor Kubota atau traktor tangan ya. Di sini jenisnya adalah jenis G600 ya. Nah, itu adalah alat yang bisa digunakan yang memang merupakan fasilitas sekolah kita ya, yang bisa digunakan untuk pembuatan bedengan. Nah, adapun yang secara manual atau secara tradisional itu menggunakan, nah, ini udah siapkan, ada apa namanya nih? Cangkul. Cangkul ya. Cangkul terdiri dari Cangkul. apa aja nih? Ada yang masih ingat nggak? Gagang. Boran, Pak. Gagang. Iya, terdiri dari 2 ya, ada mata cangkul dan ada Gagang cangkul. gagangnya ya. Nah, ini yang memang kita gunakan apabila mengolah atau membuat bedengan secara tradisional ya. Nah, sekarang saya akan mengidentifikasi dari traktor itu sendiri ya. Nah, ini kalau untuk kultivator dulu lah ya. Kalau kultivator, cara menghidupkannya kita langsung on off saja, setelah itu ditarik tuasnya ya. Saya akan praktikkan sebentar ya, masih ada waktu. Nah, di sini on off-nya di sebelah sini ya, dekat dengan di mesinnya, dan di sini langsung aja ditarik seperti ini. Nah, ini sudah hidup ya untuk kultivator ya, dan ketika akan dilaksanakan. Mantap. Ketika akan dilaksanakan, tinggal kita Mantap. tinggal Ya, kita udah. pasang untuk kultivatornya ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, Ya, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Iya Pak. sekarang saya akan mempraktekkan juga untuk traktornya. Jadi cara menghidupkan traktor, masih ingat nggak caranya gimana? Oke. Ada engkolnya, Pak. Nah ini betul kata Mas Egi, ada engkolnya. Nah ini merupakan engkol dari traktor itu sendiri ya, yang merupakan faktor utama untuk kita menghidupkan. Nah, cara menghidupkannya Harus banyak tenaga. Ya, saya udah kelihatan. Kenal. Ada tukang shootingnya ini. Pak. Mantap. Ayo, naik semua. Naik, Pak. Mantap, ayo. nah seperti itu ya. Bunda, Jadi mesin. Ya, Pak. hal yang harus diperhatikan Iya. Mas kembali ya. Lumayan capek ya. Hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu kita ketika menghidupkan traktor, gasnya harus dibesarkan dulu ya. Setelah itu Ya. tarik tuasnya, baru engkolnya diputer. Ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, sampai sini. Kapan prakteknya Pak? Iya Pak. Ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Ada, Pak. Ya, siapa? Silakan.
Itu untuk jarak berapa Pak? Yang mana? Yang gambar yang mana? Yang tadi Atau mana Pak? bedengan buat bayam itu 1 meter, buat Ya, sawi ya. 1,2. Nah, jarak antara bedengan bayam dan sawi itu berapa Pak? Nah, untuk jaraknya ya biasanya itu digunakan 30 cm ya atau sampai 50 cm. Ya, Pak. Tergantung juga dari lingkungan tersebut ya yang tadi bisa dilihat di sini ya. Kondisi iklim juga berpengaruh ya. Misalnya apabila curah hujannya tinggi, otomatis air yang turun itu lebih banyak ya. Artinya di drainasenya si saluran air itu memang harus lebih besar dibandingkan dengan yang curah hujannya lebih rendah. Ya, seperti itu. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya, Mas Egi. Nah, selanjutnya diskusi kelompok ya. Nah, di sini masing-masing dibuat kelompok beranggotakan 5 orang dan dipilih ketua kelompoknya. Nah, di sini saya sudah membagi kelompok yang pertama itu ada Mbak Siti, terus Mas Egi, Iya. Mbak Soleha, terus Mbak Sri, Mbak Sri Nurliawati dan Mbak Sri Rahayu. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 yaitu Mas Iman, yang kedua Mas Saiful, yang ketiga Mas Teja, yang keempat Mbak Tuti, yang kelima Mbak Widiati. Nah, ini sudah dibuat ya kelompoknya. Nah, untuk pembahasan kelompoknya yang pertama membahas tentang bedengan secara modern, dan yang kedua membuat bedengan dengan secara tradisional. Nah, ini untuk lembar kerjanya ya sudah saya share juga di Google Classroom ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi sesuai Ya, Pak. kelompok masing-masing. Iya, Pak. Silakan untuk Pak. menampilkan apa yang memang sudah menjadi pertanyaan atau menjadi tugas yang tadi disampaikan ya. Silakan. Ada yang sudah siap? Bentar, Pak. Dari kelompok 1, kalau misalnya terkendala jaringan mungkin bisa langsung dibacakan saja jawabannya. Saya sudah Pak, sudah siap. Ya, silakan. Kelompok 1 ya, silakan. Mbak Siti. Kelompok 1 ya, Mbak Siti. Iya. Saya bacakan ya Pak, kendala jaringan ini Pak. Ya, silakan dibacakan aja. Yang bagaimana pembuatan nama apabila tanpa biddingan? Jawabannya pertumbuhan tidak akan baik. Kemudian Ya. apa yang akan terjadi pada tanaman sayur yang terdapat genangan air? Jawabannya akan menimbulkan penyakit, salah satunya jamur. Kemudian alat apa saja yang digunakan olahan tanah modern? Jawabannya traktor kompoinnya. Kemudian yang keempat, apa keuntungan dari pengolahan tanah tersebut modern? Yang jawabannya adalah 1. Hemat tenaga, 2. Hemat pembuatan bedengan, Ya. 3. Pengerjaan lebih cepat, yang keempat hasilnya seragam. Kemudian yang pertanyaan nomor 5, apa kekurangan dari pengolahan tanah tersebut secara modern? Yaitu modal besar di awal, yang kedua hanya bisa di lahan datar dan tidak bisa diaplikasikan pada lahan miring, yang ketiga perlu keahlian khusus, yang keempat perawatan relatif mahal. Itu jawaban dari diskusi kami dengan Pak Egi, Bu Soleha, Bu Sri Nurliawati, sama Bu Sri Rahayu, Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Ya, terima kasih untuk Mbak Siti ya. Coba saya pengen ulangi dulu ya sebelum nanti kita bahas yang kelompok 2. Tadi nomor 3 apa, Bu? Jawabannya, Bu? Mbak, mohon maaf.
Mbak Siti apa nomor 3 tadi jawabannya? Oh, Alat yang nomor digunakan. 3 jawabannya traktor beserta komponennya, Pak. Nah, ini harus kita bahas juga ya. Kalau untuk alat yang digunakan itu perlu alat K3LH nggak sih ya? Untuk Perlu, lahan Pak. itu. Perlu, Pak. Oh, Pak. Perlu, Pak. Itu perlu ditambahkan juga ya. Contohnya kan seperti misalnya seperti ini nih. Kita menggunakan topi ya, topi petani agar memang terhindar dari panas juga ya. Ataupun bisa menggunakan sepatu boot ya. Sepatu boot karena memang seperti yang kita tahu namanya di lahan itu kan kita tidak tahu ya apa ada ular ataupun bahan-bahan lain yang memang membahayakan ya. Nah, seperti itu. Itu komentarnya untuk kelompok 1. Ya, kasih applause dulu semuanya. Untuk kelompok 1. Ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan. Mas Sukiman atau Mas Saiful siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Ya, Mbak Widi silahkan. Sebentar, Pak, saya berusaha untuk share Ya. screen dulu. Jendela. Ini, Pak, kelihatan? Ya kelihatan, Bu. Silahkan. Ya. Ini, Pak, hasil dari kelompok 2 itu dengan anggota Bang Sukiman, Bang Saiful Jamal, Bang Tejar, Mbak Tuti, dan saya sendiri. Hasilnya, yang pertama itu bagaimana pertumbuhan tanaman apabila tanpa bedengan. Hasil diskusinya, pertumbuhan tidak optimal sehingga hasil sayur lebih sedikit. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada tanaman sayur yang terdapat genangan air? Jawabannya akan menimbulkan penyakit seperti busuk akar. Untuk yang ketiga, alat apa saja yang digunakan pada pengolahan tanah tradisional? Jawabannya cangkul. Terus untuk selanjutnya, apa keuntungan dari pengolahan tanah secara tradisional? Yang pertama, keuntungannya bisa digunakan pada lahan apapun termasuk lahan miring. Yang kedua, tidak memerlukan keahlian khusus. Yang ketiga, mudah dalam penggunaannya. Yang keempat, murah pada saat awal pembelian alat. Yang kelima, biaya perawatan murah. Untuk soal yang kelima, apa kekurangan dari pengolahan tanah secara tradisional? Kekurangannya yang pertama membutuhkan waktu relatif lama, yang kedua tenaga kerja yang banyak, yang ketiga hasil bedengan kemungkinan tidak seragam. Itu, Pak, hasil diskusi kelompok 2, Ya, Pak. terima kasih Mbak Widi ya. Coba jangan dulu share screen ya. Di sini di pertanyaan nomor 2 jawabannya yang terjadi genangan ya akan menimbulkan busuk akar. Nah, itu biasanya pada tanaman apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Biasanya untuk tanaman sayur apa sih yang terjadi busuk akar itu? Cabai ya. Bagus, Mas Saiful ya. Terus tanaman apa lagi? Ada yang tahu? Tomat, Pak. Tomat. Ya, biasanya bayam juga sama ya. Bayam juga sama. Terkadang itu ketika memang terlalu banyak genangan terjadi busuk akar. Dan alat ya tadi tambahannya untuk jawaban yang ketiga itu alat yang digunakan sama ya. K3LH-nya jangan lupa untuk topi. Dan ketika di lahan karena panas ya, itu juga biasanya harusnya petani menggunakan baju yang lengan panjang ya seperti itu agar memang terhindar juga dari matahari. Nah, selanjutnya saya akan share screen lagi ya. Untuk tugasnya. Nah, tadi sudah kita laksanakan diskusi ya, diskusi dari 2 kelompok. Nah, untuk selanjutnya silahkan saya kasih waktu 1 menit untuk melakukan tes sematik. Nah, di sini sudah saya share di Google Classroom masing-masing ya. Coba dicek. Ya, Nah, Pak. Udah. Ya, Pak.
Sebentar. Nah, ini tugasnya ya. Ini sudah saya berikan nih, mana belum mengerjakan nih. Belum diserahkan kembali ya. Nanti harus dikerjakan, harus diserahkan kembali ya. Nanti serahkan di grup Google Classroom. Silakan untuk mengerjakan tes formatifnya, yaitu berisi 10 soal ya dengan pilihan ganda. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir refleksi ya. Sebelum kita tutup, saya mau menanyakan terlebih dahulu. Yang pertama, apakah untuk budidaya tanaman sayur perlu adanya bedengan? Perlu ada bedengan tidak? Perlu. Perlu, Pak. Perlu ya, ada bedengan. Tadi sudah dibahas ya di diskusinya. Jadi perlu adanya bedengan. Yang kedua, alat yang digunakan apa saja tadi? Cangkul. Yang cangkul kalau secara tradisional ya. K3LH-nya tadi apa aja? Cangkul, ya, manual atau tradisional. Menggunakan Traktor. kultivator, traktor ya. Jangan lupa alat K3LH-nya ya. Menggunakan sepatu bot ataupun topi ya. Seperti itu. Dan menggunakan pakaian panjang ya agar terhindar dari matahari juga ya. Dan selanjutnya, perbedaan dari alat modern dan tradisional itu apa tadi? Yang sudah dibahas oleh kelompok masing-masing. Apa aja tadi perbedaannya? Yang pertama dari segi harga ya, betul tidak? Ya, Pak. Harganya? Biaya. Ya, betul. Harganya bagaimana? Harga, waktu, terus apa lagi? Hasilnya, Pak. Hasil ya, betul, hasil ya. Karena memang apabila menggunakan traktor itu biasanya hasilnya baik ya, apalagi kita sudah ahli misalnya dalam menggunakan traktor ya, seperti itu. Nah itu jadi, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Coba saya nggak lihat Mbak Sri Nurlianti, ini kesimpulannya apa nih, Mbak Sri? Mbak Sri ada, Mbak Sri Ada, Nur? Pak. Ya, kesimpulannya apa? Pengolahan Ya. lahan itu tergantung dari itu lahannya. Ada yang menggunakan alat modern dan Ya. tidak menggunakan alat Ya, modern. selanjutnya, Hanya dengan cangkul. selanjutnya satu aja. Yang lain ada yang menambahkan untuk kesimpulan hari ini? Tidak ada? Ya, seperti itu ya. Terima kasih untuk yang sudah tadi presentasi dan terima kasih yang sudah memperhatikan. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa karena kita masih pandemi ya, kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berlalu ya. Jadi agar nanti kita bisa menggunakan alat tersebut di lahan gitu ya. Jadi bisa menggunakan alat tersebut di lahan secara langsung agar bisa lebih jelas ya. Karena mungkin kalau di rumah masing-masing mungkin ada yang anaknya petani bisa lah mempraktekkan. Tapi untuk yang memang bukan anak dari petani itu sangat sulit ya. Karena alatnya sendiri cukup mahal ya. Maka dari itu jangan lupa untuk tetap menjaga prokesnya ya, untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan seperti itu. Nah, di sini saya tidak menggunakan masker karena memang sedang di dalam ruangan dan sendiri ya, seperti itu. Dan tadi saya lupa ya di awal tidak membuka dulu dengan doa dan sekarang ditutup oleh doa ya oleh Mas Saiful. Silahkan untuk menutup dengan doa. Saya, Pak. Mas Saiful. Nggih, Pak. Siap. Ya, silakan Terima kasih. untuk doa. Untuk penutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Saiful. Dan untuk materi selanjutnya setelah kita membuat bedengan, yaitu materinya pemasangan MPHP atau mulsa ya. Nanti kalian silahkan pelajari dulu di rumah, bisa menggunakan literasinya dengan buku ada, ataupun bisa melihat dengan internet,
bisa di YouTube dan lain-lain ya. Nah, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih applause untuk Pak Saiful Huda ya. Pak Saiful Huda ya. Ya, sangat total nih tadi ya. Jadi, monggo silakan pembahasan. Ya, Pak. Tadi pada saat pendahuluan ya mungkin ada kekurangan tidak dibahas dalam pembacaan doa ya, tapi pendahuluan bagus juga, pengarahan sampai ke inti, di inti sampai melakukan atau adanya alat sampai menghidupkan traktor, adanya alat K3LH, sampai di refleksi juga bagus, kesimpulan juga bagus, sampai ada himbauan tentang ini protes juga dari Pak Saiful Huda. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reza. Monggo Pak Karyo. Ya, terima kasih untuk Bapak Saiful Huda. Ini lebih cocok dipanggil si Akang ini. Kumaha damang Kang? Baik Pak, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi secara dari depan itu alhamdulillah sudah lancar tadi. Cuma masalah doa tadi sudah disinggung. Benar, memang doa itu penting sekali itu untuk sekaligus untuk mengarahkan siswa itu fokus pada kita. Kemudian tadi kedalaman materi juga sudah dijelaskan dengan menjelaskan garis besarnya, sudah dijelaskan. Terus SCL juga sudah muncul, pengelolaan kelas sudah dikelola dengan bagus, absensi ada, kemudian centric learning-nya sudah ada, kemudian cek, tadi Mbak Sri Nurlianti tadi dicek kemana tadi ini, termasuk itu pengelolaan kelas itu. Supaya anak itu sampai dari awal belajar sampai akhir itu tetap fokus dalam belajarnya. Kemudian tentang keterampilan mengorganisasikan sumber belajar, alhamdulillah tadi banyak sekali sumber belajar sudah bervariasi sehingga anak tidak bosan, tidak monoton. Kemudian gambar-gambar juga sudah disampaikan. Ini yang nomor 15 saja, ini yang suaranya sebenarnya sudah jelas, Bang. Sudah jelas, sudah mantap. Ya. Cuma kadang-kadang perlu variasi. Kadang-kadang kan ada perlu kayak dirayu-rayu dikit anak atau Iya. supaya variasinya anak tidak bosan. Kalau jelasnya sudah sangat jelas, sangat komunikatif gitu. Nah, ini satu hal yang tadi saya tunggu-tunggu, ini adalah yang nomor 18 ini tentang kemampuan menggunakan analogi atau metafora ini. Ini saya contoh sedikit itu tentang menjelaskan bedengan tadi ya, tentang ukuran bedengan. Ukuran bedengan ini sebenarnya kita bisa menjelaskan macam-macam dan kita buat metafora, kita buat analogi. Contohnya begini. Mengapa bedengan ukurannya harus tepat? Ini kalau panjenengan diklat di Cianjur itu kan harus teliti. Ukuran 1 meter harus 1 meter. Di depan sini 1 meter, di sana juga harus 1 meter. Supaya apa? Supaya nanti populasi itu bisa tepat. Misalkan 1 meter jarak tanamnya 20 cm, berarti isinya 5. 1 meter kali 10 meter, berarti 5 kali 10, isinya 50. Nah, itu bisa diproyeksikan bukan hanya untuk menanam tomat, bukan hanya untuk menanam terong, tapi juga untuk menanam durian, untuk menanam sawit dan sebagainya. Jadi anak itu berpikirnya akan jauh. Oh, ternyata dengan jarak tanam itu pengaruhnya besar sekali, bisa diproyeksikan ke depan. Tidak hanya sepetak lahan yang sempit ini saja. Ya. Gitu Pak, gitu Kang ya. Jadi untuk ukuran bedengan itu bisa nanti dari situ kita bisa
mengajak anak berpikir, oh ternyata ketelitian itu penting. Ya, ternyata ini fungsinya kepada produksi juga, fungsinya produksi kepada penghasilan juga. Ini. Tuh. Selanjutnya, tadi udah mau saya kritik sebenarnya, tapi udah dikoreksi. Yang kesantunan berpakaian, kalau pakaiannya sudah rapi ini. Tapi ini kan praktek, harusnya kan menggunakan berpak. Tapi tadi udah dijelaskan di akhir-akhir kemudian Ya, Pak. harus pakai APD, oke, APD Iya, iya. oke, sudah dijelaskan. Nah, terus tadi berpikir horse tadi dari awal sebenarnya sudah muncul tadi masalah dimunculkan kalau tanahnya becek bagaimana. Nah, akhirnya anak terangsang untuk berpikir tingkat tinggi nih. Dan tidak hanya jawaban siswa dibuat oh bagus-bagus. Nah, ternyata oleh Kang Saiful itu juga dijelaskan. Kalau yang biasa becek itu apa, yang biasa busuk akar itu apa. Nah, itu anak akan mengingat kembali, akan bertambah kembali pengetahuannya. Terus yang terakhir tentang kemampuan memberikan penguatan tadi, ada banyak sekali penguatan yang disampaikan, termasuk motivasi supaya agar mau menanam meskipun di kala pandemi. Itu sekaligus nanti udah bisa memberikan manfaat atau pengetahuan kepada siswa secara langsung. Demikian Kang, matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Mas Saiful Huda ya. Saya jadi banyak belajar tadi ya. Jadi banyak tadi saya kira cukup menarik tadi Pak Saiful Huda ya. Banyak informasi-informasi yang saya jadi tahu gitu ya. Jadi saya suka di teman-teman SMK itu begitu, saya jadi banyak tahu. Jadi banyak tahu gitu. Sesuatu yang saya tidak tahu gitu. Tapi secara umum tadi Pak Saiful Huda sudah cukup bagus ya, cukup bagus. Bayangan saya kalau pertemuannya luring mungkin keren itu, ya. Teman luring ini kan sayangnya nggak bisa luring ya. Dan Pak Saiful Huda mencoba mengatasi itu tadi dengan mendemonstrasikan ya, mendemonstrasikan tadi apa tadi itu traktor dan seterusnya ya. Hanya saja mungkin kalau ini aspek teknis ya, karena traktornya di belakang, Pak Huda ikut ke belakang gitu, kita nggak bisa lihat maksimal ya, kecuali kalau ada temennya di situ yang kemudian nge-zoom itu mungkin lebih detail kelihatannya ya, lebih detail kelihatannya. Tapi tetap saja menurut saya seperti ini tetap ada loss learning ya, loss learningnya ya karena kita sekedar mengamati tidak melakukan itu tentu saja ada hal-hal yang hilang gitu. Ya semoga pandeminya cepat berlalu, paling tidak bisa bisa blended ya, minimal bisa blended, loss learning tadi itu bisa kita hindari. Tapi secara umum Pak Saiful sudah cukup bagus dan terlihat total disiapkan dan seterusnya. Gitu ya komentar saya. Ya, terima kasih banyak sama-sama. Pak. Ya. Silakan, tinggal satu lagi ya.